Kemarin pas saya gabut, saya scroll-scroll media sosial. Saya menemukan sebuah berita yang cukup mengejutkan. Berita tersebut menyebutkan bahwa ada 81 juta anak muda yang belum memiliki rumah. Awalnya saya berpikir bahwa hanya segelintir orang yang belum memiliki rumah mengingat berbagai macam pekerjaan, gaya hidup, dan lingkungan hidup yang ada di luar sana. Ternyata situasinya serupa di banyak tempat. Kemungkinan penyebab utamanya adalah kesibukan dengan banyaknya hal lain yang harus diperhatikan. Karena memang setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai tuntutan seperti pekerjaan, pendidikan, bahkan hiburan. Jadi ya meskipun membeli rumah itu penting, seringkali membuat kita kehilangan fokus pada hal tersebut. Selain itu, tekanan finansial yang semakin tinggi juga menjadi faktor yang cukup signifikan. Harga properti yang terus naik, biaya hidup yang meningkat, dan ketidakstabilan ekonomi membuat banyak anak muda merasa sulit untuk menabung dan membeli rumah. Dengan begitu banyaknya alasan yang mendukung kedua sisi ini, penting bagi kita untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Memahami alasan di balik pilihan-pilihan ini akan membantu kita menemukan solusi yang lebih baik dan mengetahui apa yang harusnya kita lakukan atau paling tidak untuk melihat apakah kita selama ini sudah melakukan hal yang tepat atau tidak. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu adalah harga properti yang semakin meningkat. Salah satu alasan utama mengapa 81 juta anak muda belum memiliki rumah adalah karena harga properti yang semakin tidak terjangkau. Di Indonesia, harga rumah terus mengalami kenaikan rata-rata 5-10% per tahun di wilayah perkotaan. Bahkan menurut data Bank Indonesia atau BI, indeks harga properti residensial menunjukkan kenaikan yang konsisten, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Misalnya di Jakarta, harga rumah tipe kecil yang berukuran 36-70 meter persegi pada tahun 2024 bisa mencapai 800 juta hingga 1,5 miliar rupiah di lokasi yang strategis. Sementara itu, gaji rata-rata pekerja muda berkisar antara 5 juta hingga 8 juta rupiah per bulan, yang membuat uang muka 15% sampai 20% saja menjadi beban yang sulit dicapai. Salah satu penyebab lonjakan harga ini adalah urbanisasi yang masif. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa lebih dari 56% populasi Indonesia tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2023. Hal ini meningkatkan permintaan terhadap hunian di kota-kota besar, tetapi pasokannya tidak mampu mengimbangi, sehingga harga terus naik. Selain itu, pengembang properti lebih sering membangun hunian untuk kalangan menengah ke atas karena margin keuntungan yang lebih tinggi. Akibatnya, anak muda yang baru memulai karir dengan pendapatan rata-rata merasa sulit menemukan rumah dengan harga yang sesuai. Pilihan rumah murah pun biasanya berada di pinggiran kota atau wilayah yang jauh dari pusat aktivitas ekonomi, sehingga kurang diminati. Dengan fakta ini tidak mengherankan bahwa banyak anak muda merasa lebih mudah memilih untuk menyewa rumah daripada membeli. Namun keputusan ini juga bisa menjadi tantangan finansial jangka panjang, karena uang yang dikeluarkan untuk sewa tidak memberikan aset tetap di masa depan. Kemudian alasan yang kedua adalah gaya hidup konsumtif. Di era digital saat ini, banyak anak muda yang lebih fokus pada gaya hidup konsumtif dibandingkan merencanakan untuk membeli rumah. Media sosial seringkali mempengaruhi cara kita melihat kesuksesan, dan banyak yang merasa bahwa memiliki gadget terbaru, fashion keren, atau liburan mewah adalah ukuran keberhasilan. Hal ini membuat banyak orang lebih cenderung untuk menghabiskan uang mereka untuk hal-hal yang sifatnya sementara, ketimbang menabung untuk membeli rumah. Gaya hidup konsumtif ini juga dipengaruhi oleh iklan dan tren yang muncul setiap hari. Banyak anak muda yang merasa tertekan untuk selalu tampil kaya atau mengikuti tren sosial yang sedang berkembang, sehingga mereka lebih fokus pada pembelian barang-barang yang dapat memberikan kepuasan instan, seperti gadget terbaru atau mobil baru. Selain itu, teknologi membuat kita lebih mudah untuk mengakses berbagai layanan hiburan dan konsumsi. Misalnya, dengan adanya streaming musik dan video, kita jadi lebih sering menghabiskan uang untuk langganan daripada menabung untuk membeli properti.
Ditambah dengan adanya platform e-commerce, membeli barang-barang impian menjadi lebih mudah dan cepat. Namun meskipun terlihat menyenangkan, gaya hidup konsumtif ini dapat menghalangi anak muda untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang, seperti membeli rumah. Ketika uang lebih banyak dipakai untuk keinginan sesaat, tabungan untuk membeli rumah pun menjadi terhambat. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan membuat perencanaan keuangan yang jelas. Memiliki anggaran bulanan dan menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan atau investasi properti dapat membantu anak muda mulai fokus pada tujuan jangka panjang mereka. Kemudian alasan yang ketiga adalah lebih memilih menyewa daripada membeli. Salah satu alasan utama mengapa banyak anak muda memilih untuk tidak membeli rumah adalah kenyataan bahwa menyewa dianggap lebih fleksibel dan praktis. Membeli rumah membutuhkan komitmen jangka panjang, baik dari segi finansial maupun kehidupan. Banyak anak muda yang merasa bahwa mereka belum siap untuk terikat dengan kewajiban jangka panjang yang datang bersama kepemilikan properti, seperti cicilan KPR, pajak, dan perawatan rumah. Menyewa rumah memberikan kebebasan yang lebih besar. Anak muda bisa lebih mudah pindah ke kota lain untuk pekerjaan baru, atau berpindah tempat tinggal sesuai dengan kebutuhan gaya hidup mereka tanpa harus khawatir tentang menjual atau memindahkan properti. Menyewa juga memberikan mereka fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola keuangan, karena biaya sewa biasanya lebih terprediksi dan tidak sebanyak biaya yang terkait dengan membeli rumah, seperti biaya pemeliharaan, renovasi, atau biaya tak terduga lainnya. Selain itu, harga properti yang sangat tinggi membuat banyak anak muda merasa bahwa membeli rumah adalah investasi yang sangat berat. Mereka lebih memilih untuk menggunakan uang mereka untuk pengalaman, pendidikan, atau investasi lain yang mereka anggap lebih menguntungkan atau lebih mudah diakses. Menyewa memberi mereka kebebasan untuk fokus pada tujuan finansial lainnya, tanpa terikat oleh kewajiban besar yang mungkin tidak sebanding dengan keuntungan jangka pendek. Namun, meskipun menyewa bisa menjadi pilihan praktis, penting untuk diingat bahwa itu juga berarti tidak ada aset yang terbentuk di masa depan. Semua uang yang dibayarkan untuk sewa tidak akan kembali. Sedangkan membeli rumah adalah investasi yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang berupa nilai properti yang meningkat. Jadi, meskipun menyewa memberikan banyak keuntungan, anak muda juga perlu mempertimbangkan untuk mulai menabung dan merencanakan pembelian rumah di masa depan. Mungkin ada program pemerintah atau strategi investasi yang dapat membantu meringankan beban pembelian rumah. Kemudian yang keempat adalah perubahan prioritas dalam kehidupan. Di zaman sekarang, banyak anak muda yang memilih untuk mengutamakan karir, pengalaman hidup, dan kebebasan finansial dibandingkan dengan membeli rumah. Dengan adanya peluang karir yang beragam dan gaya hidup yang dinamis, banyak dari kita merasa bahwa membeli rumah bukanlah prioritas utama. Kita lebih fokus untuk berkembang secara profesional, mengejar pendidikan, atau bahkan menjalani petualangan hidup seperti traveling ke berbagai tempat. Bagi sebagian orang, rumah dianggap sebagai beban yang membatasi kebebasan mereka. Mengikat diri pada kewajiban jangka panjang yang datang bersama rumah, seperti cicilan KPR, pajak, dan biaya pemeliharaan bisa menjadi hal yang menghambat kebebasan untuk mengejar impian lainnya. Banyak anak muda yang lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka di pengalaman hidup, seperti liburan, pengembangan diri, atau bahkan investasi dalam bentuk lain yang dianggap lebih fleksibel dan bisa mendatangkan keuntungan dalam waktu dekat. Perubahan gaya hidup ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang lebih menekankan kebebasan, fleksibilitas, dan mobilitas. Sebagian besar anak muda merasa bahwa kepemilikan rumah adalah hal yang ketinggalan zaman atau tidak relevan dengan gaya hidup mereka yang lebih mengutamakan mobilitas tinggi. Misalnya, anak muda yang bekerja di industri kreatif atau teknologi seringkali lebih memilih untuk tinggal di apartemen atau rumah sewa yang dekat dengan pusat kota, daripada terikat dengan rumah yang jauh dari tempat kerja mereka. Selain itu, dengan kemajuan teknologi, banyak pekerjaan kini bisa dilakukan dari mana saja. Ini semakin memperbesar keinginan untuk hidup lebih fleksibel tanpa terikat pada satu tempat tinggal. Keinginan untuk menjalani gaya hidup yang lebih nomaden dan tidak terkekang oleh kewajiban finansial besar seperti memiliki rumah adalah tren yang semakin meningkat.
Namun meskipun pergeseran prioritas ini dapat dimengerti, penting untuk menyadari bahwa memiliki rumah tetap bisa menjadi tujuan jangka panjang yang sangat bernilai. Ada baiknya untuk mulai memikirkan keseimbangan antara mengejar kebebasan dan merencanakan keuangan untuk masa depan yang lebih stabil, yang bisa tercapai dengan memiliki rumah sendiri. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah pergeseran nilai dan gaya hidup. Di generasi sekarang, banyak anak muda yang mulai melihat kepemilikan rumah dengan perspektif yang berbeda. Dulu memiliki rumah dianggap sebagai simbol kesuksesan dan stabilitas finansial. Namun saat ini pandangan tersebut mulai berubah, terutama di kalangan anak muda yang lebih menekankan pada kebebasan, pengalaman hidup, dan fleksibilitas. Rumah bukan lagi menjadi satu-satunya pencapaian atau tanda kesuksesan. Banyak anak muda yang lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka dalam pengalaman seperti traveling, mengejar pendidikan atau karir, atau memulai usaha. Mereka lebih memilih untuk memiliki fleksibilitas dalam hidup dan tidak terikat dengan kewajiban jangka panjang yang datang dengan kepemilikan rumah. Dalam banyak hal, rumah bisa dianggap sebagai beban atau sumber tekanan yang menghambat kebebasan mereka. Pergeseran ini juga terkait dengan pola pikir yang lebih terbuka terhadap alternatif tempat tinggal. Dengan perkembangan teknologi, konsep rumah atau tempat tinggal pun mengalami perubahan. Banyak anak muda yang lebih memilih untuk tinggal di apartemen, kos, atau bahkan rumah sewa yang lebih kecil dan terjangkau daripada membeli rumah besar. Mereka merasa bahwa tinggal di tempat yang lebih sederhana dan lebih praktis memberi mereka kebebasan untuk bergerak dan menyesuaikan diri dengan perubahan kehidupan yang cepat. Selain itu, banyak yang mulai menilai rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai aset yang bisa memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Ada anak muda yang memilih untuk berinvestasi dalam properti komersial atau properti sewa daripada membeli rumah untuk dihuni sendiri. Mereka menganggap bahwa properti investasi bisa lebih menguntungkan dan memberi mereka sumber pendapatan pasif yang lebih stabil. Namun meskipun ada perubahan dalam pandangan tentang rumah, penting untuk diingat bahwa memiliki properti tetap dapat menjadi tujuan jangka panjang yang baik. Membangun aset seperti rumah bisa memberikan rasa aman dan kestabilan di masa depan, terutama saat sudah memasuki usia pensiun. Oleh karena itu, meskipun gaya hidup dan nilai-nilai kita terus berkembang, merencanakan untuk memiliki rumah tetap relevan sebagai bagian dari perencanaan keuangan yang bijaksana. Pertanyaan terpentingnya adalah apakah semua hal yang sudah kita lakukan ini sudah tepat dengan tidak membeli rumah dan memilih untuk menyewa? Saya tahu kamu yang menonton sudah memiliki pendapat sendiri dan pasti sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Tapi kalau kita lihat untuk masa depan di mana kita akan memiliki anak dan berkeluarga, tentu kita harus memiliki rumah untuk keluarga kita. Apalagi mengingat masa produktif yang kita miliki tidak selamanya. Kita nanti pasti akan tidak sekuat sekarang untuk bekerja. Jadi bagaimana kita akan membayar uang sewa rumah tersebut? Jadi mungkin sekarang adalah saat di mana kita harus mulai berpikir tentang hal ini. Sudah saatnya kita memprioritaskan pemikiran tentang dua hal ini daripada hal-hal lain yang selalu menyibukkan pikiran kita, yaitu adalah membangun rumah dan berinvestasi. Karena kedua hal tersebutlah yang paling utama untuk bisa menunjang masa depan keluarga yang kita miliki. Dan jika kamu yang menonton memiliki pemikiran sendiri tentang hal ini, jangan ragu untuk berkomentar. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.